Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, bagian akhir. Jadi ini adalah akhir dari tema 2 kita ya. Apa yang kita bicarakan hari ini yaitu tentang kehidupan perekonomian Indonesia pasca proklamasi. Kita review dulu yang kemarin ya. Ternyata setelah proklamasi banyak sekali peperangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yaitu salah satunya adalah perang Surabaya, kemudian Medan Area, Bandung dan sebagainya. Setelah masa peperangan itu ada lagi masa diplomasi, yaitu perjuangan melalui meja perundingan. Yang kemarin kita sudah pelajari juga tentang perundingan Renville, Romroyen, KMB dan sebagainya. Yang pada akhirnya di KMB itulah dunia mau mengakui kedaulatan Indonesia. Sekarang kita belajar tentang bagaimana sebenarnya perekonomian pasca perundingan itu. Apakah perekonomian Indonesia lebih bagus? Apakah setelah merdeka semua rakyat otomatis hidup makmur? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang menyebabkan perekonomian Indonesia itu belum bisa bagus. Salah satunya adalah Indonesia itu belum punya tim yang berpengalaman dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, ingat dalam perjanjian KMB kita terikat perjanjian untuk membayar hutang hutang Belanda yang ke Indonesia tercatat sejak tahun 1942 gitu. Jadi kita harus membayar hutang Belanda padahal mereka udah nindas kita ya, gitulah. Kemudian yang ketiga adalah kondisi perekonomian Indonesia itu belum stabil saat itu karena masih ada banyak peperangan. Tercatat lagi nanti beberapa pemberontakan yang terjadi di dalam negeri Indonesia, sehingga saat itu membuat perekonomian masih kacau. Kemudian salah satu penyebabnya adalah Indonesia juga belum punya mata uang sendiri, sehingga saat itu kita masih memakai mata uang Belanda atau mata uang Jepang yang saat itu beredar di Indonesia. Apa saja kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga perekonomian itu bisa lebih bagus lagi? Salah satunya adalah adanya saat itu gerakan benteng. Gerakan benteng dirancang oleh ahli ekonomi Indonesia yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Apa yang dilakukan yaitu mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Semua pengusaha-pengusaha Indonesia itu diberikan kredit impor. Jadi kredit ini diberikan kepada pengusaha Indonesia untuk bisa mengimpor barang dari luar negeri dimasukkan ke dalam negeri. Itu terjadi tahun 1950 sampai tahun 1953. Apakah ini kemudian sukses? Ternyata tidak. Banyak para pengusaha pribumi yaitu yang dalam negeri akhirnya menjual lisensi itu ke pengusaha luar negeri, hingga kemudian salah sasaran lah lisensi ekonomi yang diberikan pada tahun itu. Selanjutnya karena sudah gagal gerakan benteng ini, kemudian muncul yang kedua, yaitu adanya konferensi ekonomi pada tahun 1946. Jadi saat itu tuh masih pada posisi kita ada banyak perundingan itu ya, 1946. Ada konferensi ekonomi di situ. Yang intinya adalah di konferensi itu ingin dinasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Apakah kemudian ini berhasil? Ternyata tidak juga bisa. Berikutnya kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan pada bidang moneter. Pada tanggal 13 Desember 1965 ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi itu setelah gerakan G30 SPKI ya. Jadi saat itu yang terjadi adalah adanya inflasi yang luar biasa, besar-besaran, sehingga terdapat kebijaksanaan untuk mengurangi nilai uang. Jadi nilai uang yang semula Rp1.000 itu dikurangi menjadi menjadi Rp1. Jadi semula uangnya itu nilainya Rp1.000, itu berubah menjadi Rp1. Jadi untuk uang yang nominal 1 juta itu menjadi Rp1.000 begitu. Butika ingat ketika waktu itu
kakeknya Butika cerita bahwa pada masa tahun 65 itu beliau punya tabungan di bank saat itu sebesar 2 juta, itu berubah menjadi 2.000 rupiah. Apakah ini kemudian berhasil mengatasi masalah ekonomi di Indonesia? Ternyata tidak juga. Bahkan semakin parah inflasi, harga-harga semakin naik, dan saat-saat itu kalau mau beli apapun kayak minyak, bensin atau apa itu antri dulu, beras antri dulu, jadi antri yang sangat panjang sekali. Kondisi ini malah memperburuk perekonomian Indonesia. Berikutnya tahap keempat ya, apa yang dilakukan? Yaitu keempat, membentuk badan perancang ekonomi. Dan perancang ekonomi ini diketuai oleh Menteri Perekonomian saat itu, yaitu A.K. Ghani. Perancangan perekonomian ini merancang ekonomi Indonesia 2-3 tahun ke depan, hingga kemudian sampai 10 tahun kemudian. Dan langkah kelima yang dilakukan adalah adanya rekonstruksi atau rasionalisasi angkatan perang. Pada tahun itu, tahun 1948 1946 itu masa-masa yang kita perang kan ya, dan juga masa-masa kita butuh angkatan senjata yang luar biasa. Justru malah dikurangi anggaran untuk angkatan perang, itu justru dikurangi, kemudian dialihkan kepada perekonomian lain yang tujuannya untuk menggerakkan ekonomi. Kemudian di tahun 1946 itu tepatnya tanggal 1 Oktober kemudian dilaranglah penggunaan mata uang Nika, dan kemudian Jepang itu dilarang, sehingga menyusul kebijaksanaan pada tanggal 25 Oktober 1946 diberlakukanlah uang Republik Indonesia untuk yang pertama kalinya. Apakah semuanya itu berhasil mengatasi masalah ekonomi? Ternyata jawabannya tidak juga bisa. Sampai sekarang pun kalau kalian lihat masalah ini, bahkan pada tahun ini saja Indonesia itu sudah mengalami inflasi yang luar biasa dan juga resesi. Diprediksi nanti tahun 2021 ketika Indonesia benar-benar tetap mengalami kerugian secara ekonomi, maka kita akan terkena depresi ekonomi. Wah, luar biasa. Harga-harga naik, banyak orang yang di PHK dan pengangguran sebagainya. Itu masalah yang tidak bisa kita diamkan saja. Nah, lalu anak-anak, pertanyaannya adalah apakah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini? Bu, saya kan masih anak-anak, masih kelas 6 SD. Oh, bisa. Caranya adalah kalian mengamati. Jadi tugas kalian nanti adalah mengamati bagaimana kondisi perekonomian masyarakat kita dilihat dari lingkungan sekitar kita. Apakah lingkungan sekitar kita menurut kalian, apakah mereka hidupnya berkecukupan atau dalam garis kemiskinan atau di garis menengah? Nah, kemudian apa saja alasan kalian mengatakan itu? Jadi misalnya kalian amati dulu ya, lingkungan di daerah kalian tergolong apa? Tergolong miskin, tergolong menengah, atau tergolong ekonomi elit, yaitu yang kaya gitu. Kalau kalian memilih jawaban A, B, atau C, kalian sertakan alasan. Keadaan ekonomi di masyarakat sekitar saya tinggal adalah golongan ekonomi menengah misalnya. Alasannya adalah yaitu penghasilannya berapa, hidup mereka misalnya tidak kekurangan, tapi tidak juga punya barang-barang mewah, tidak, tapi mereka tidak kekurangan gitu. Kalau kalian beri jawaban B. Kalau beri jawaban A yang hidupnya miskin, misalnya mereka kesulitan untuk mencari ini, banyak orang yang pengangguran dan sebagainya, begitu gitu ya. Atau kalian juga bisa melihat skala ekonomi secara global di Indonesia. Apakah masyarakat Indonesia itu ada dalam perekonomian yang bagaimana? Apakah mereka tergolong orang miskin atau tergolong Indonesia itu negara yang berkembang atau negara maju sekelas negara-negara Eropa? Begitu. Oke, paham ya? Jadi kalian lihat ekonomi sekitar kalian, kemudian kalian tentukan apa jawaban kalian dan alasan dibalik itu. Oke, begitu saja ya. Untuk lebih jelasnya, bagi yang punya buku, kalian boleh buka di halaman 106. Itu lebih jelas lagi. Sekian pertemuan kita kali ini, akan kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.